device and media where internet and connection are the main part. You want to survive in this era also, this topic is dedicated to all of you. Bapak Ilham, the floor is yours. Oke, terima kasih Mbak Umi Rashidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat beriringan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Abdul Halim dari UPSI Malaysia, Bapak Ahmad Shizaki dari Jepang, Dr. Sulaiman dari Thailand, Ibu Dian selaku ketua kita pada hari ini, Bapak Dr. Makmur selaku sel Malaysia, dan juga Bapak Dr. Ari perwakilan dari sel Indonesia. Baiklah, pada saat ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa topik terkait dengan internasionalisasi Islamic Education Technology Platform and Information System. Di sini kita akan berbicara terkait dengan percepatan internalisasi alat atau platform teknologi yang akan digunakan untuk di dalam pendidikan Islam. Memang tidak bisa kita tutupi Bapak Ibu semua, pada zaman globalisasi saat ini memang menuntut di segala bidang menggunakan teknologi yang dirancang sebagai alat untuk membantu pekerjaan atau tugas kita sehari-hari. Dan juga itu termasuk dalam dunia pendidikan. Artinya apa? Artinya dalam paradigma pendidikan, teknologi juga sangat dibutuhkan sebagai sarana dan prasarana membantu dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Jadi dia alat bantu untuk membantu proses pendidikan, terutama di pendidikan Islam. Dalam hal ini sudah jelas bahwa teknologi sangat bermanfaat bagi kegiatan pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. Teknologi ini bisa kita lihat di slide Bapak Ibu semua, artinya adalah sebuah penerapan pengetahuan teoritis dalam masalah-masalah praktis. Dan juga ada platform, sebuah wadah digital yang banyak dipakai manusia untuk sebagai keperluan, serta ada namanya sistem informasi, yaitu suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang cara membuat sistem mengoperasikan perangkat lunak dan keras untuk berinteraksi dengan data. Sistem informasi juga mencakup pengumpulan, penyaringan, dan pendistribusian daripada suatu data untuk teknologi itu sendiri. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, teknologi platform sistem informasi dalam pendidikan adalah suatu produk yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan. Apalagi saat sekarang ini kita dalam kasus pandemi COVID-19, maka teknologi platform sistem informasi dibutuhkan untuk pendidikan di masa COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Islam memenang teknologi sebagai sebuah alat atau sarana atau sebagai uslub atau cara atau metode yang dapat memberikan nilai tambah suatu pekerjaan dan memudahkan urusan manusia dalam melakukan aktivitas serta di dalam kehidupannya. Ulama kita Ustaz Al-Qardawi menyampaikan bahwasanya apabila orang menggunakan teknologi dalam kebaikan, maka teknologi akan melahirkan kemaslahatan bagi umat dan kemajuannya. Sebaliknya, bila yang memakainya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk merusak, maka teknologi itu sendiri akan merusak dalam kehidupan manusia. Next. Ini Bapak Ibu beberapa contoh daripada teknologi platform sistem informasi yang banyak digunakan dalam pendidikan. Yang pertama adalah YouTube, ya. YouTube adalah sebuah aplikasi yang menampilkan berbagai ragam video dari penggunanya, yang mana sekarang banyak daripada pendidik, ya dosen maupun guru menggunakan YouTube sebagai sarana untuk bagaimana bisa mengajarkan pembelajaran secara asinkronus kepada peserta didik. Di sini ada juga namanya Facebook. Facebook juga banyak digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengganti pertemuan tatap muka. Berikutnya ada e-learning, ya, atau online learning adalah satu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer yang lainnya. Artinya memang e-learning ini disiapkan untuk bagaimana bisa memberikan pelajaran yang kompleks, mulai daripada media yang akan kita gunakan, jenis kuis maupun tugas yang akan kita berikan kepada siswa atau peserta didik kita.
di mana e-learning ini bisa digunakan sebagai media asinkronus bagi dosen maupun tenaga guru. Yang terakhir adalah Zoom ya dan Google Meeting. Ini merupakan aplikasi komunikasi yang menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Dan sama-sama kita ketahui Bapak Ibu semua, platform ini Zoom dan Google Meeting ini sangat bermanfaat pada saat sekarang ini, terutama untuk pembelajaran yang bersifat sinkronus. Artinya kita bisa melakukan pembelajaran yang real time kepada siswa kita, baik itu dari teknologi, belajar secara praktikum maupun belajar secara teori. Dan juga ada beberapa lagi teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk menginternasionalisasi daripada pendidikan Islam, seperti contohnya ada MOOC ya, Massive Open Online Course, dan juga beberapa teknologi yang lainnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan Mbak Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Ilham. Before we come to the end of the session, honestly, it should be a question and answer session, but unfortunately we run out of the time. So for Ibu Suryanun, I'm not sure whether it is Ibu or Bapak.